Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Casno, monitor, koordinator. Siap, Kak. Ya, di woro-woro di grup ya, Kak Casno. Minta tolong. Siap, Kak. Siap. Kak Ilham ada 2 ini meet-nya yang masuk. Iya Kak, maaf. Kak Rizky dicolek Kak Casno, biasanya tampil dia. Siap, siap. Baik, kakak-kakak, sambil menunggu yang lain kita langsung ini aja. Kita buka sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semua. Mohon maaf mengganggu malam minggunya yang sedang mempersiapkan diri untuk PPG piloting. Semangat kakak-kakak semua. Ya, saya juga belum buka-buka PMM-nya, sertifikasi itu yang di PMM belum dicek-cek. Masih ngurusin berkas. Oke. Kesepakatan bersama selalu saya ingatkan. Mungkin Kak Casno kali ini sebagai koordinator kelas, Casno minta nih. Iya, Kak. Kenapa, Kak? Untuk kelas sudah ada di layar kakak. Oh iya, siap. Ini. Oke, Saya sambil bacakan menunggu yang kesepakatan lain, bersama ya. silahkan dibacakan. Ya, Bentar, Kak. Suaranya ini, Kak. Oke. Saya bacakan ya. Kesepakatan bersama. Menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, menggunakan teknik adalah hal wajar. Mungkin itu, Kak.
Oke, siap. Gangguan teknis adalah hal wajar, siap. Oke, baik, kita lanjutkan materi yang sudah kita bahas diskusi sebelumnya terkait tentang karakteristik pembelajaran PJOK yang mungkin terjadi di sekolah kita masing-masing. Lanjut sekarang kita ke materi. Nah, ini sesi kita kali ini peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka. Oke, sekarang kita masuk ke materi pengembangan kurikulum. Mungkin di sini kakak ada yang menjadi salah satu tim dalam perumusan kurikulum satuan pendidikan, atau memang kita terkadang di awal tahun ajaran baru diminta untuk mengikuti rapat kurikulum satuan pendidikan. Nah, ini kita membahas kurikulum yang ada di sekolah kita masing-masing. Jadi harapannya di sesi kita kali ini kita bisa memahami 3 karakteristik utama kurikulum serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita sama-sama mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, karena kita memang ranahnya PJOK. Kemudian kita mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, ini Kak Ilham nih yang lagi persiapan PPG, Kak Imam backward design nih. Backward design itu kalau di PPG yang ada berarti under by standing ya. Under by standing design. Nah, itu UBD. Ini sama nih, nanti kita akan sedikit bahas gitu. Nanti saya cari lebih lanjut ya kakak-kakak semua. Oke. Jadi yang pertama agenda adalah backward design, kemudian pengembangan kurikulum PJOK, kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka ini sudah kita pelajari di LMS ya kakak-kakak semua di asinkronus. Mungkin kakak-kakak sudah baca di asinkronus. Yang pertama aktivitas backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Oke. Kak Imam, gimana Kak Imam? Sudah baca LMS-nya sebelumnya? Alhamdulillah sudah Kak, dikit-dikit. Sudah ya. Di LMS sudah ada modul terkait tentang kurikulum. Yang salah satunya adalah yang kita bahas adalah backward design. Kira-kira kakak-kakak semua, kira-kira seberapa dalam pemahaman kita tentang kurikulum PJOK? Oke, silahkan kakak-kakak tuliskan di kolom chat. Kira-kira pemahaman kita terkait kurikulum PJOK, silahkan dari angka 1 sampai angka 10. Kita boleh memilih. Bebas saja kakak-kakak. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, seberapa dalam pemahaman kita tentang kurikulum PJOK? Oke, Kak Ilham, 8 nih, Kak Ilham 8. Kira-kira kenapa tuh? Skalanya 8, Kak Ilham. Kita di sini diskusi saja ya, sama-sama kakak-kakak semua. Ya, menurut saya sebentar Kak, suaranya ini. Siap. Sudah Kak, kedengaran Kak? Assalamualaikum Kak Septian. Waalaikumsalam Kak Rizky, hati-hati. Iya maaf Kak, baru pulang dari ini ada kegiatan Kak. Oke, siap, hati-hati di jalan. Makasih sudah Kak. masuk ya. Iya, yang penting masuk dulu. Oke. Siap Kak. Ya, siap, lanjut Kak Ilham. Ya, menurut saya sih kurikulum
kurikulum PJOK adalah suatu perancangan Kak yang ya pada dasarnya untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul, terus kritis, dinamis, dan kreatif, dan mampu berkolaborasi. Seperti itu sih Kak, menurut saya sih Kak. Oke, terima kasih Kak Ilham. Yang Kak Imam, Kak Casno, oke silakan. Kak Imam 3, Kak Imam. Silakan Kak Imam. Ya, menurut saya pembelajaran PJOK memuat isi proses tujuan yang berkaitan dengan pendidikan jasmani. Gitu aja. Oke. Itu 3 itu angka 3 alasannya apa tuh? Skalanya 3 berarti Kak Imam masih 3 belum Kak ini ya. ngertinya. Oke. Iya, Terkait masih isi belum terlalu ngerti. prosesnya ya. Iya. Oke, siap. Sama-sama kita sama-sama belajar ya kakak-kakak semua. Oke. Sedikit saja. Kalau misalkan kakak-kakak suka ngisi e-rapot ya di kurikulum Merdeka yang tahun kemarin kelas berapa tuh? Kelas 4 dan kelas 6. Kelas 4, 5 dan kelas berapa tuh? 1, 2 ya? Kelas 4 dan kelas 1 ya. Yang kemarin masih apa namanya? Diuji cobakan pilotingnya kelas 1 dan kelas 4. Terus kemudian naik kelas 4, 5, kemudian 1 dan 2 untuk SD. Nah, kalau kita ngisi e-rapot itu di elemennya di CP yang lama kurikulum Merdeka sebelum 2024 berarti 2023 2022 itu di elemennya kita harus ngisi ada sekitar 4 elemen nilainya. Ada sekitar 4 elemen. Yang pertama ada keterampilan gerak, kemudian nanti kita isi banyak juga tuh isiannya. Kemudian pengetahuan gerak, kemudian pemanfaatan gerak dan pengembangan karakter dan nilai dalam gerakan, nilai-nilai gerakan. Kurang lebih ada 4 elemen. Nah, dari masing-masing elemen itu ada lagi isiannya yang disebut dengan tujuan pembelajaran. Nah, itu keterampilan gerak ada sekitar berapa isian? 5 sampai 6 apa 4 sampai 5 gitu. Ke bawahnya ada lagi. Jadi saya juga ngisinya pegal juga tuh nilainya. Udah gitu nyari-nyari nilai dari peserta didik juga agak susah juga. Namanya kita di lapangan kan. Itu kadang kita ngumpulin nilai agak susah juga. Gitu. Nah, sekarang di CP terbaru di apa namanya? CP terbaru di 2024. Sebentar coba saya buka dulu. Oke, CP terbaru di nomor 32 tahun 2024. Nah, ini yang baru banget nih. Jadi kakak-kakak kalau misalnya ngelihat LKS sekarang, coba dicek lagi sesuai nggak sama CP yang sekarang gitu. Karena sekolah juga kadang informasinya lambat gitu dapatnya gitu. Itu hanya ada tiga elemen yang kita bisa lakukan, kita bisa kembangkan gitu dari CP yang sudah dibuat oleh pemerintah. Itu kita bisa kembangkan tujuan pembelajarannya maupun alur tujuan pembelajarannya. Yang pertama ada terampil bergerak, Kak Imam. Nanti silahkan dicek sesuai nggak sama e-rapot yang sekarang. Kemudian belajar melalui gerak. Kemudian bergaya hidup aktif. Nah, itu. Dan memilih hidup yang menyehatkan itu satu apa namanya? Satu rangkaian tuh. Jadi kemarin saya di BGP di P4 TK Penjas ex P4 TK Penjas suplemennya belajar ini juga tapi masih belum tuntas ini. Jadi mungkin kita ke depan kita bisa kumpul bersama-sama untuk menuntaskan ini gitu. Karena memang ini nggak bisa kita kerjakan sendirian, harus bersama-sama gitu. Oke, mungkin salah satunya itu kakak-kakak. Jadi kurikulum
yang harus kita kita pahami sama-sama terkait tentang CP terbaru. Mungkin kakak-kakak ada yang sudah mendapatkan atau mungkin yang belum, ada sedikit perbedaan di sana di elemennya ya, kurang lebih di elemennya. Oke, kita lanjut. Oke, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, ini kemarin sudah kita bahas di modul 1.1. Tujuan pembelajaran PJOK. Mungkin kakak-kakak ada yang masih ingat. Silahkan dijawab. Ada yang masih ingat kakak-kakak? Tujuan pelajaran PJOK di sekolah? Oke, kita lanjut. Nah, ini tujuan pembelajaran PJOK di sekolah menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024 nih. Yang pertama, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Kemudian membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Nah, di yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerjasama atau kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Oke. Sebelum kita masuk ke diskusi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide berikutnya, sedikit saja terkait tentang kurikulum. Mungkin kakak-kakak sudah baca ya di LMS bahwa kurikulum itu merupakan rencana dan program pendidikan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di sekolah untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Artinya kurikulum ini merupakan landasan utama dalam proses pendidikan. Jadi pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan kurikulum yang sudah dibuat bersama. Biasanya disebut dengan, kalau dulu kan tahun kemarin kalau nggak salah KOSP. Nah, sekarang juga KSP, kalau sekarang KSP. Sebelumnya KOSP. Sebelum lagi KTSP. KTSP masih 2013. Mungkin kakak ada yang berpengalaman terkait pembuatan KTSP atau KSP di sekolah kakak masing-masing. Oke. Kita coba berdiskusi, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kita semua sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Artinya kakak-kakak semua terkait tujuan yang tadi disampaikan, baik mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi, kemudian memberikan dukungan kepada peserta didik agar memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani, dan membangun dan menerapkan keterampilan sosial, ini adalah apakah sudah menjadi acuan kita dalam proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Apakah hanya pembelajaran itu mengalir gitu aja, yang penting ada jamnya nih, ada jam olahraga, ya udah pokoknya apa kek belajarnya gitu. Tetapi apa cara mengajar kita sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita sampaikan. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai?
Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Oke, tadi saya sudah coba cek apa namanya CP yang terbaru yang PJOK. Semoga sudah ada di sini. Kita cek dulu. Saya rasa kakak sudah sangat paham di lapangan ya terkait bagaimana menurunkan atau mengembangkan dari dan ke alur tujuan pembelajaran. Oke, sebentar kakak saya coba tampilkan terkait CP terbaru. Oke. CP. Kakak ada yang sudah pernah dapat CP yang terbaru atau sudah download? Kak Ilham? Kak Casno gimana? Belum, Kak. Belum. Belum ada. Iya. Nanti mungkin ini bisa dibahas sama-sama di KKG ya. Jadi di Baik, Kak. KKG dihidupin lagi. Jadi jangan cuma audio ASN saja. Kalau di tempat saya masih audio ASN aja yang dibahas ini. Oke, ini CP PJOK terbaru nih. Semoga nggak salah nih ya. Nah ini. Kita langsung aja ke CP-nya. Oke, nah ini yang dimaksud nih, perbedaannya di sini. Kalau yang di kurikulum Merdeka yang 2023 ke bawah, itu masih keterampilan gerak di sini, Kak. Sekarang udah terampil bergerak. Nah, di sini juga deskripsinya agak sedikit berbeda. Jadi, ketika ininya ada sedikit perubahan, kemudian di sini juga akan ada pergeseran gitu. Jadi memang kita harus analisis kembali gitu. Kemudian nah ini belajar melalui gerak, oke, bergaya hidup aktif. Oke, nah ini di CP, oh iya masih ada 4 Kak, cuman beda elemennya aja, nama-nama elemennya berbeda. CP kelas 1 dan kelas 2 SD di fase A, nah ini. Nanti kakak silahkan dicek, kira-kira LKS-nya capaian pembelajarannya kemudian diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran atau alur tujuan pembelajarannya sama enggak dengan CP-nya gitu. Kalau misalkan ada sedikit perbedaan mungkin dia pakai yang lama, jadi nanti dicek lagi. Gitu. Untuk terampil bergeraknya di fase A ini peserta didik mempraktekkan keterampilan gerak fundamental dan menerapkannya dalam berbagai situasi gerak yang berbeda. Nah, ketika kita mau menurunkan CP ke dalam TP ini kita tinggal kita tarik aja Kak dari sini. Kita ambil. Ini merumuskan TP langsung secara langsung berdasarkan CP. Nah, ini kita langsung tarik nih. Oke. Contoh misalkan mana lagi nih ke bawah nih. Oke, sebentar.
Nah, di sini kan di terampil bergerak ini ada sekitar berapa nih? 3. Ada 3. Nah, nanti ketika kita turunkan lagi menjadi alur, baru kita mengetahui nih kira-kira yang akan kita lakukan di kelas 1, misalkan di kelas 1 yang mana dulu nih? Apakah misalkan mempraktekkan kompetensinya atau misalkan mengeksplorasi atau misalkan satu lagi tadi apa nih, peserta didik memanipulasi. Nah, kira-kira mana nih yang tingkatannya paling mudah terlebih dahulu. Nah, ini kan kita harus kita harus turunkan, kita harus analisa mana nih yang termudah. Nah, yang termudah itulah ditaruh misalkan di semester 1 kelas 1 misalkan. Jadi kurang lebih kayak gitu kakak. Mungkin kakak ada cara sendiri di kombelnya atau sebagainya. Kalau saya masih belajarnya mengidentifikasi CP-nya melalui cara menentukan TP-nya masih merumuskan TP langsung dari CP. Jadi masih seperti ini yang menurut saya mudah gitu. Itu baru satu, belum dan lainnya nanti. Makanya ini nggak bisa sendirian. Ini harus sama-sama sama tim yang memang circle-nya, semangatnya sama gitu. Kalau yang semangatnya kendor, kita udahlah gampang. Tinggal download aja dan lain sebagainya, udah. Mungkin kita punya bukti fisiknya, tapi kita belum tentu memahami isi apa yang sudah kita miliki tersebut. Kurang lebih kakak nih di CP terbaru kurang lebih seperti ini. Silahkan nanti kakak coba kembangkan, coba turunkan dari CP ini ke tujuan pembelajaran. Kemudian nanti diturunkan kembali, dikembangkan kembali ke alur tujuan pembelajaran. Kira-kira peserta didik mempraktikkan keterampilan gerak fundamental ini materinya apa? Gitu. Jadi ada prosesnya kakak. Nah, ini butuh pelatihan tambahan kalau kita harus memperdalam ini. Butuh suplemen lah istilahnya. Oke, lanjut aja kakak semua. Mungkin kakak nanti bisa cari sendiri ya. Nanti saya kirim yang CP terbaru di grup. Ini saya ada kakak. Ada ya? Oke. Yang Tapi udah ini jadi babnya ya gimana? halamannya banyak banget kak, sampai 2042. Oke, nah itu yang ini, yang semua ya, semua mapel ya, Iya SMA kak, SMK, semua mapel. ya. Oke, ya itu. Ini saya udah ambil yang PJOK-nya aja kemarin. Oh baik kak. Oke, boleh di share ke siapa Kak Ilham, boleh di share ke teman-teman kita semua di sini. Oke, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang harus dilakukan murid. Kira-kira seperti apa nih kakak? Apakah pembelajaran di sekolah kita ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita ajarkan atau yang ingin dicapai oleh peserta didik? Atau memang ya tadi disampaikan di awal, atau hanya yang penting saya ngajar, udah begitu. Karena jam saya ngajar, pokoknya adanya ini udah ngajar gitu. Kira-kira gimana Kak Imam, gimana di Cipondoh 3 Kak Imam? Iya kak, kalau apa namanya itu tadi fase A elemen bergaya hidup aktif, ya kami di Cipondo udah bareng-bareng gitu untuk bedah CP ATP.
Iya, udah pernah. Belum lama juga. Oke, berarti yang terbaru ya Kak Imam. Iya, bergaya hidup aktif. Oke, yang bergaya hidup aktif ya. Berarti udah ada nih TP-nya sama ATP-nya sama-sama. Iya, udah. TP, Oke. ATP, lingkup materi, gitu aja. Oke, berarti udah jadi LKS ya sekarang. Biasanya kita diminta untuk itu karena memang kita diminta untuk membuat LKS kalau nggak salah atau persiapan membuat soal ya. Oke, siap-siap boleh nanti di apa namanya dibagikan ke teman-teman di sini Kak Ilham untuk sebagai referensi aja gitu. Sebagai referensi boleh nanti dibagikan lewat grup ya, grup WA ya. Saya juga pengen Iya. tahu juga dalamnya kayak gimana nih. Iya. Oke, siap. Luar biasa. Yang lain kakak yang lain ada yang udah punya pengalaman membedah CP yang terbaru atau yang lama juga nggak apa-apa. Bu Ani silahkan Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin warahmatullahi sama kayaknya di Kecamatan Tangerang sudah 2 tahun ini kami menggunakan membedah CP dan ATP itu melalui LKS, pembuatan LKS dan pembuatan soal. Awalnya berawal dari ya itu tadi kelas 1 dan 4, 2 dan 5, 1 dan 4 ya, 2 dan 5 dan terakhir 3 dan 6. Nah, kebetulan Pak Casno juga termasuk pembuat LKS kelas 1 PJOK. Oke, luar biasa. Iya. Pak Jem kelas 6, saya berdua anak saya kelas 3. Jadi setiap kebetulan nih untuk semester 2 kelas 3 membuat LKS yang semester kedua di bulan Desember sepertinya. Oke, berarti yang bulan Mei, di bulan Mei ya. Mei. Oke. Yang semester Iya, 1 jadi udah Bu Ani. semester 1 sudah. Udah. Tinggal Oke. Di yang bulan apa tuh? semester 2-nya iya nyambung semester 2-nya. Oke. Ya, ini juga saya sambil melihat juga kecamatan yang lain gimana maksudnya proses apa namanya menurunkan CP menjadi TP, ATP sehingga menjadi tadi LKS, terus soal untuk PTS dan PAS gitu. Karena memang salah satu kekurangan juga sih buat saya di kecamatan gitu masih belum bisa sampai ke arah sana gitu. Mungkin bisa berbagi pengalaman Bu Ani, silakan. Oke. Kalau coba Pak Casno deh. Kebetulan saya ketua KKG PJOK nih di Kecamatan Tangerang. Mohon Oke, maaf luar jadinya biasa. saya cerita nih. Luar biasa, Bu. Kalau kebetulan yang saya kelas 3 itu kan baru masuk kurmer ya. Mungkin Pak Casno yang sudah berjalan hampir 2 tahun kelas 1. Bagaimana Pak Casno? Nih saya kembalikan ke Pak Casno. Karena pembuat LKS yang kelas 1. Oke, Yang Pak sudah Casno kurmer. gimana Pak Casno? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin kakak senior. Jadi tahun 2023 awal itu saya ditunjuk untuk membuat LKS kelas 1 ya. Dan itu saya belum punya pengalaman gitu. Setelah itu saya karena basic saya tajinnya di SMP ya. Saya bertanya kepada teman-teman SMP itu bagaimana, terus ada masukan-masukan. Nah, di samping itu
baca-baca juga sih lewat apa tentang SD bagaimana caranya. Nah, awalnya seperti itu gitu. Ya, akhirnya ketemulah sama apa yang sekarang lagi menjalankan guru penggerak, ya dapat masukan, ya gitu. Un- untuk pembuatan LKS, ya sebenarnya eh, saya buat itu LKS semester 1 sama semester 2 udah sekali. Terusnya nggak dibuat-buatin lagi. Mungkin tinggal diganti covernya doang gitu ya. Ganti cover ya. Iya, ganti covernya doang. Cuman jujur untuk yang kemarin saya bikin itu LKS kayak belum sempurna gitu. Karena harus ada beberapa yang harus direvisi mengenai materinya juga untuk kelas 1 di semester 1. Terus banyak masukan juga itu di grup KGG Tangerang. Kok dari teman-teman banyak yang nggak mencantumin di LKS Renang, materi renang renang semester katanya. 1. Padahal kan renang itu adanya hanya di semester 2. Jadi ya biasalah teman-teman pada haus pengen renang kayaknya. Hampir semua lah kalau itu ya. Iya. Bukan rahasia umum lagi. Jadi kalau bisa ya kita cantumin sih bener juga. Minimal ada pengenalan air untuk semester pertamanya biar guru olahraga itu nggak kepanasan. Jadi kalau kepalanya dingin, adem kan enak ya, nyemplung di kolam adem kepalanya. Ya itulah kelemahan kami mungkin belum sempurna ya di pembuatan LKS, tapi ya itu tadi kami bagi-bagi tugas di PJOK ini untuk pembuatan LKS walaupun masih meraba-raba istilahnya ya Kak ya. Iya, Awalnya masih meraba-raba karena kan kebetulan saya masih kemarin kebagian di masih Kurtilas. Kalau Kurmar kan baru sekarang nih semester 1 sudah bisa dipelajari oleh anak-anak LKS-nya, tinggal nyambung yang semester 2-nya, yaitu masih banyak sekali kekurangan yang memang belum dikatakan belum bisa sempurna ya Kak ya untuk pembuatan LKS, tapi minimal kami mengikuti arahan yang sudah diberikan oleh atasan kami gitu aja sih. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Casno. Iya Bu, sama-sama saya juga. Terima kasih Pak Casno, Bu Ani yang sudah berbagi pengalaman nih luar biasa nih. Jadi akhirnya saya bisa merefleksikan diri nih terkait di daerah saya juga, maksudnya di KKG saya juga arahnya masih belum ke situ. Ini udah luar biasa Bu Ani terkait sempurna ataupun tidaknya apa namanya, sebenarnya lebih ke alat sih ya, kalau LKS kan alat bantu kita dalam mengajar sebenarnya. Tapi pada intinya kan itu bermanfaat juga, digunakan juga pada akhirnya gitu kan. Karena memang ya kita nggak ada yang sempurna ya. Kita terus belajar gitu. Pasti ada aja kalau kita udah buat, pasti ketika udah jadi, oh ini kayaknya ada yang kurang. Ada yang masukan dari sana dari sini, mungkin ya memang itu yang harus kita terima. Luar biasa, mungkin saya bisa belajar banyak nanti sama Bu Ani nih kalau ketemu ya. Bu Ani ya. Itu oke, kita lanjutkan. Nah ini Sama-sama belajar ya, bareng-bareng. kita lanjutkan sama-sama kakak semua proses backward design yang kita mungkin sebenarnya lebih banyak kita dengarnya backward design sih daripada understanding by design. Tapi identifikasinya sama, 3 tahapannya sama. Yang pertama mengidentifikasi capaian pembelajaran, kurang lebih yang dibuat sama Kak Casno lah, bagaimana beliau membuat LKS, dari mana ngambilnya. Nah ini identifikasi capaian pembelajaran. Intinya dari capaian pembelajaran. Nah capaian pembelajaran ini kan kita udah disiapkan oleh pemerintah, jadi udah nggak begitu susah lah, tapi memang nanti turunannya yang susah gitu.
narik-nariknya copy paste-nya nggak susah, gampang gitu dari capaian pembelajaran, kemudian kita copy paste, kita tarik menjadi tujuan pembelajaran, kemudian kita tarik lagi lebih detail ke bawah menjadi alur tujuan pembelajaran, sehingga akhirnya menjadi materi-materi yang dibuat oleh Kak Casno tadi yang dalam bentuk LKS. Kemudian nanti setelah jadi nih materinya, kemudian kita harus sesuaikan metode penilaiannya. Kira-kira dengan materi seperti ini metode penilaiannya seperti apa. Kemudian merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Artinya disesuaikan dengan karakteristik sekolahnya masing-masing. Terkadang memang kalau LKS kan misalkan dibuat untuk satu kecamatan sama, tapi terkadang di sekolahnya masing-masing ada perbedaannya meskipun tidak terlihat signifikan. Kalau misalkan kita ngelihat ada sekolahnya yang di pinggir pantai sama yang di gunung kan beda gitu kan. Kemudian ada di pinggir pantai ke arah utara kota Tangerang gitu kan. Kemudian ada di arah kota, perkotaan juga tentu berbeda meskipun misalkan dalam core wheel yang sama gitu. Yang terpenting untuk backward design ini kakak-kakak, ini tahapannya 3 tahap ini yang harus kita sama-sama ingat dan kita pahami. Bagaimana kita mengidentifikasi capaian pembelajaran, terus kemudian menentukan metode penilaiannya seperti apa, apakah penilaiannya kita sesuaikan dengan karakteristik sekolah masing-masing, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Oke, untuk penilaian asesmen sendiri kakak sudah paham betul ya. Yang sering kita dengar ada assessment of learning yang ada nongol di PMM tuh kalau kita lagi nyari sertifikat gitu kan. Kita buat belajar di PMM ada off learning, as learning, for learning, nah itulah sebagainya. Jadi kita sesuaikan metode penilaiannya. Nah, untuk backward design ini pesan kuncinya adalah di mana backward design ini merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kurikulum berbasis standar. Nah ini kakak-kakak, manakah yang benar definisi di bawah ini? Kita lihat. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Nah, kira-kira benar nggak nih? Kak Casno, minta bantuannya Kak Casno nih. Untuk terkait pertanyaan ini, kurikulum berbasis standar nih. Iya. Benar nggak kurikulum itu merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan? Ya, kalau menurut saya sih kalau dikatakan seperangkat aktivitas bukan juga sih, cuma kalau Juga ya. bukan juga. Bukan juga. Oke. Bukan juga. Berarti Bukan juga. tepat nggak nih kira-kira? Tepat apa kurang tepat? Gitu aja. Kayaknya kurang tepat. Kurang Kayaknya tepat. kurang Oke. tepat. Oke. Kayaknya. Oke. Nah, apa-apa kita sambil latihan ini ya. Oke, tepat nih. Kak Casna tepat nih, ini kurang tepat. Kurang tepat. Oke, lanjut. Kak James nih, saya baru ngeliat Kak James nih. Kak James kayaknya lagi malam mingguan nih. Kedengeran nggak di sana nih ya? Kak James, terdengar ya? Oke, buku teks peserta didik suatu kurikulum. Kira-kira Kak Ilham gimana Kak Ilham? Tepat apa enggak nih definisinya? Kurang tepat nih kayaknya Kak. Buku Kurang teks tepat, peserta kurang didik tepatnya. adalah suatu kurikulum. Oke.
Ya, betul nih Kak Ilham nih, tepat sekali nih. Oke, satu lagi. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Kira-kira gimana nih, tepat apa enggak nih definisi Iya, ini? cocok. Siapa? Kak Casno. Iya, rada-rada cocok, Kak. Udah cocok. Gimana Bu Ani? Condong nggak nih? Cocok sih. Cocok ya. Iya, Poinnya ada di sini sebenarnya nih yang sering kita iya betul. Poinnya ada laksanakan di ya. situ. Iya. Oke. Oke, betul. Nah, kurang lebih seperti inilah kakak-kakak semua. Kita lanjutkan. Oke, komponen kurikulum pada satuan pendidikan. Nah, mungkin Bu Ani udah berpengalaman ya terkait pembuatan KSP di sekolah, nanti bisa sama-sama berbagi pengalamannya. Apa aja sih yang harus kita uh, pelajari, kita pahami sehingga bisa menjadi kurikulum satuan pendidikan di sekolah. Nah, ini komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama harus ada struktur kurikulum, kemudian ada capaian pembelajaran, kemudian ada pembelajaran dan asesmen. Oke, ini struktur kurikulum itu terkait yang di-download sama Kak Ilham nih. Di sini ada JP-nya, ada apa namanya, jam pelajarannya sesuai aturan dari pemerintah, ya kan? PJOK berapa jam, kemudian PAI berapa jam, kemudian capaian pembelajaran juga sama yang tadi kita sama-sama bahas, kita kembangkan, kita turunkan menjadi TP-ATP, kemudian apa namanya, modul ajar atau akhirnya penilaiannya, kemudian pembelajaran dan asesmen. Nah, ini proses pembelajarannya seperti apa di sekolah kita dan penilaiannya seperti apa. Kemudian penggunaan perangkat ajar. Jadi harus ada nih penggunaan perangkat ajar nih yang harus kita sampaikan gitu di kita deskripsikan di kurikulum satuan pendidikan. Itu penggunaan perangkat ajarnya seperti apa. Kemudian kurikulum satuan pendidikan itu sendiri. Oke, komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan, terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Oke, kakak-kakak semua, terkait KSP kalau sekarang ya, KSP kurikulum satuan pendidikan, kakak-kakak yang berpengalaman bisa berbagi di sini supaya kita yang masih muda mau belajar, mau terus belajar pada kakak-kakak yang sudah berpengalaman. Silahkan kakak, ada yang mau berbagi terkait kurikulum satuan pendidikan. Kak Casno gimana Kak Casno, jadi ketua KSP apa gimana di sekolah? Enggak. Bu Ani ketuanya, Kak. Bu Ani gitu. Bu Ani lagi gitu ya. Kenapa saya lagi? Sekretarisnya Pak James. Sekretarisnya Pak James. Sekretarisnya Pak James. Oke. Jangan melemparkan ke yang lain ya. Yang terpenting kakak diharapkan di KSP sekarang nih capaian pembelajarannya yang terbaru ya kakak ya. Kemarin saya juga diminta untuk membuat KSP, kebetulan lagi pelatihan ini, jadi yang ngerjain teman-teman rekan-rekan guru yang lain gitu. Ternyata banyak perbedaan dari KOSP kemudian KTSP, karena sebelumnya saya buat KTSP juga di sekolah, kemudian saya buat KSP, kok ini beda banget sama yang sekarang gitu KSP-nya, karena memang kita harus melihat apa namanya rapot mutu sekolah, jadi kita harus bongkar-bongkar lagi. Ini ternyata di sekolah saya Bu Ani, ternyata gurunya kurang kreatif ya, makanya saya juga kaget juga itu gurunya kurang kreatif, karena memang rapot mutu sekolah itu kan dihasilkan dari kejujuran peserta didik kita kan. Ketika kita ngisi survei lingkungan sekolah, ketika anak-anak apa namanya asesmen nasional ya kan, ternyata banyak merahnya
Salah satunya adalah tadi gurunya kurang kreatif gitu. Makanya ditekankan P5-nya harus benar-benar berjalan, katanya sih begitu. Makanya nanti saya minta pengalamannya di kakak-kakak semua bagaimana nih P5 di sekolah juga nih. Saya masih PR juga nih P5 nih kakak-kakak. Ya, nanti kita sambil berjalan sambil berdiskusi. Oke, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Oke. Kira-kira kenapa nih kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Karena sesuai dengan konteks dan kebutuhan dari satuan pendidikan itu sendiri. Jadi memang tadi yang di pedesaan mungkin nggak akan sama dengan yang di perkotaan. Gitu, karena memang lingkungannya berbeda. Atau bahkan kita yang sama-sama di kota, yang di Pinang sama di Cikokol mungkin berbeda juga gitu karakternya. Gitu, meskipun di dalam wilayah yang sama gitu, meskipun kearifan lokalnya sama gitu kan, sama-sama Betawi, tapi kan nggak semuanya Betawi, ada yang Sunda sebelah sana gitu kan, ada yang sebelah sininya Betawi, ada yang ke arah utaranya Cina Benteng gitu kan, mungkin memiliki karakteristik yang berbeda. Oke, mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Nah, di sini nih kakak-kakak diminta untuk berbagi. Yang pertama, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Oke, yang saya sampaikan tadi, saya ingin tahu juga bagaimana P5-nya di sekolah, bagaimana pengembangan pembelajaran PJOK di sekolah, apakah pembelajaran PJOK ini menjadi salah satu salah satu yang dilakukan dalam P5 di sekolah nih. Kakak-kakak semua, apakah udah ada yang mencoba nih P5 dari PJOK deh gitu. Oke, silakan kakak yang Bu Ani, Kak Ilham, Kak Casno, Kak Imam, silakan. Silakan kakak-kakak, ada yang mau berbagi pengalaman terkait PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran. Selama ini kayaknya untuk P5 belum ada deh Kak, kalau mata pelajaran PJOK. Iya, di sekolah. Biasanya dari mana aja Kak? Maksudnya kolaborasinya biasanya dengan mapel apa aja biasanya Kak? Atau guru kelas aja Kak? Atau seperti apa? Ya kan tergantung tema juga, ada karena kemarin tuh market day, terus kesenian. Kayaknya kalau PJOK belum di sekolah saya belum. Oke. Silakan kakak yang lain gimana? Kak Ilham gimana Kak Ilham? Kak Casno, Kak Gilang. Oke, ada Kak Gilang nih masuk. Kalau saya tanya Kak James mungkin sama sama Bu Ani ya. Ya, Ya, sama. Silakan Pak kalau Jem. saya belum ada dalam dimasuk ke dalam pembelajaran PJOK Kak. Seperti itu, masih ke budaya-budaya Nusantara dan sebagainya, tarian dan sebagainya, itu aja Kak. Sama demokrasi. Jadi ya berulangnya seperti itu. Pernah sih saya sampaikan kearifan lokal ingin dibuatkan olahraga tradisional dan sebagainya, tapi banyak ya dinamika sekolah yang lebih fleksibel dan tidak merepotkan, ya lebih memilih dari yang lebih simpel lah Kak. Jadi
tidak mempersulit banyak pihak lah itu Kak. Oke. Ada lagi kakak yang lain? Kak Casno gimana Kak Casno? Iya Pak, ya Kak siap. Bagaimana Bapak Ibu selama merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Ya kalau saya sih pengembangan kurikulumnya lebih condong ke apa ya, tujuan pembelajarannya gitu. Sekarang di semester pertama itu mau diajarin apa? Misalnya tentang gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Ya, di situ kita lebih ditekankan misalnya di pertemuan apa di bab pertama kalau di LKS kan ada bab pertamanya gitu. Itu gerakan dasar lokomotor dan lokomotor, misalnya di bab 2-nya mengenai manipulatif dan sikap tubuh, atau misalnya di bab 3-nya gerakan dominan, gerakan dasar lokomotor dan lokomotor, dan di bab 4-nya misalnya aktivitas air dan bagian tubuh. Nah dari itu satu semester misalnya sudah dipersiapkan, nah tinggal kita dikembangkan dalam pembelajarannya. Misalnya kalau lokomotor kan anak itu kadang-kadang bosen disuruh lari, jogging, coba praktekkan jogging. Nah dari segi itu kita kembangkan menjadi misalnya dalam pembelajarannya, dalam permainan, bentuk permainan. Misalnya kayak ular-ular tangga atau misalnya tentang benteng-bentengan gitu. Itu seperti itu sih Kak, kalau saya mah untuk memperkembangannya lebih condong dalam pembelajarannya gitu. Oke. Siap. Kak James gimana Kak James? Gimana Kak James? Sama sama Kak Casno ya? Dia sedang malam mingguan sepertinya, jadi kurang fokus nih Pak Ji. Kurang fokus. Oke. Ya, mungkin salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya minta maaf baru bergabung ya karena habis selesai ibadah. Kalau untuk pengembangan kurikulum khususnya di pelajaran PJOK sih lebih banyak kepada kolaborasi ya. Masing-masing guru olahraga itu lebih kepada cakupan proses sih. Cakupan proses pembelajaran, baik itu bagaimana mendesain pembelajaran, terus bagaimana model pembelajaran, strategi pembelajaran yang betul-betul bisa pas sama peserta didik kita. Seperti Kak Septian bilang tadi kan, masing-masing karakteristik perbedaan sekolah itu kan punya ada perbedaan ya. Bisa saja kita penerapan model desain di satu kelas di sekolah ini bisa saja beda dengan sekolah lain seperti itu. Lebih kepada pemahaman dan mau mengerti tentang situasi yang ada di sekolah secara internal ya gitu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak semua. Ini menarik nih sebenarnya pembahasan ini. Yang ingin saya gali sih, karena saya lagi coba P5 olahraga nih kakak-kakak, agak berat juga sih. Karena memang modulnya juga saya coba dikit-dikit pembelajarannya setiap pertemuannya. Tapi ternyata realisasinya memang agak berat gitu. Jadi yang saya kembangkan di sini, saya coba P5-nya kan P5 itu termasuknya ke dalam kokurikuler. Jadi bukan intrakurikuler. Nah, kebetulan P5 di sekolah saya coba sama rekan-rekan guru semua kita sepakat bersama, kita coba menggunakan reguler mingguan. Jadi yang setiap minggunya kita emang jam kita dipotong gitu kan, yang harusnya 4 jam, akhirnya dipakai buat P5 1 jam gitu. Nah, karena 1 jam itu akhirnya kan kita harus bareng-bareng tuh mau guru kelas gitu kan. Kadang kita satuin kelas 6 misalkan 6A dan 6B kita satuin di lapangan untuk kegiatan P5 tersebut. Kebetulan P5 yang saya coba yang tadi disampaikan oleh Kak Ilham itu olahraga tradisional. Jadi saya coba selama 3 bulan ini
September, Oktober, November anak-anak sudah latihan terkait olahraga tradisional. Untuk kelas rendah, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Untuk kelas 1, 2 karena belum bisa mengikuti, belum saya coba, khawatir gitulah, karena memang yang jadi pelatihnya itu sendiri kelas 6. Jadi saya hanya melihat aja. Karena tujuannya adalah P5-nya P5 kelas 6 sebenarnya. Tapi yang jadi peserta olahraga tradisional lombanya itu adalah kelas rendah. Tapi penekanannya adalah bukan di olahraga tradisionalnya, tetapi lebih ke bagaimana anak-anak kelas 6 ini mampu membuat suatu festival gitu, kegiatan pertandingan olahraganya adalah olahraga tradisional. Nah ini jadi prosesnya agak ngejelimet gitu Bu Ani. Jadi saya lagi coba juga pelan-pelan dikit-dikit. Mungkin di sekolah-sekolah kakak-kakak yang lain saya bisa dapat referensi gitu. Mungkin kakak-kakak yang lain juga bisa coba nanti gitu ya. Bisa coba nanti P5-nya dari olahraga gitu. Itu luar biasa sekali. Sama kayak kita bikin lomba misalnya futsal gitu kan. Sebenarnya kayak gitu sih. Jadi anak-anak semua yang terlibat, anak-anak yang jadi pelatih, anak-anak yang jadi wasit, anak-anak nantinya yang bagiin piala segala macam lah. Kita guru hanya memonitoring saja gitu. Yang akhirnya ya kita hanya mengamati, menilai gitu. Udah terlibat nih gitu kan. Mungkin yang lebih ya bicara merancang program PJOK, bagian dari pengembangan kurikulum yang saya lakukan di sekolah saya seperti ini. Sampai sekarang masih meraba-raba kakak-kakak. Oke, kita lanjut. Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Nah, kira-kira apa nih? Silahkan kakak-kakak. Kak Gilang, Pak Andi, Pak Budi sudah masuk, alhamdulillah. Ini ada siapa lagi ya? Saya coba cek. Oke, Kak Rizky tadi masih di jalan ya. Oke, alhamdulillah ada Pak Andi, ada Pak Budi masuk. Alhamdulillah. Oke, silahkan kakak-kakak, kira-kira apa nih yang menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di pembelajaran PJOK? Dimulai dari saya mungkin biar kakak-kakak ada gambaran yang saya sampaikan tadi terkait P5 yang saya sedang coba jalankan. Jadi harapannya anak-anak tuh saya selalu sampaikan ke anak-anak seperti ini. Pasti nanti kamu kalau udah SMP, SMA atau kuliah, pasti kamu di sekitar komplek kamu disuruh jadi panitia lomba nih, gitu kan. Entah itu Agustusan dan sebagainya, minimal kamu udah tahu nih caranya berkomunikasi, bagaimana mempersiapkan kegiatan lomba tersebut gitu. Makanya saya coba nih anak-anak yang kelas 6 saya suruh anak-anak buat belajar membuat suatu pertandingan gitu, di mana pesertanya itu adik kelasnya gitu. Jadi pesertanya adik kelasnya semua. Jadi semua kelas 6 adalah panitianya, ada yang jadi wasit, ada yang jadi komentator nantinya gitu kan. Jadi saya coba itu. Karena kenapa? Harapannya pembelajaran PJOK ini selaras dengan yang ada di lingkungannya. Itu nilai yang saya ingin terapkan gitu kepada anak-anak. Kalau ini itu adalah daily living gitu kan, maksudnya sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari gitu. Apalagi kalau mereka udah bisa gitu menjadi segala macam, pasti selalu pakai gitu. Mungkin itu Bu Ani, Kak James, gambaran yang sekarang coba saya ingin tahu gitu kan, apa pembelajaran seperti apa yang Bu Ani sudah lakukan atau harapannya nanti ke depan mungkin sebelum pensiun. Izin Bu Ani kan dipersilahkan bagi di sini. Baik, ini pengalaman saya ya dengan Pak J mungkin. Yang di awal mulai ada P5 saya mencoba tidak ke fisik ya, tapi di kesehatannya. Berawal dari, kan kebetulan Sukasari 4 itu bersebelahan dengan pasar, Kak. Dengan pasar Babakan. Jadi kan tercium aroma dari pasar Babakan ya. Dari pasar lah seperti itu. Jadi kan menimbulkan dampak bau dan menimbulkan efek ke kesehatan anak-anak. Jadi
awalnya dari situ kami bahas bagaimana caranya menjaga kesehatan anak-anak, yang akhirnya kami mencoba membuat minuman untuk kesehatan. Kalau saya kemarin prakteknya seperti itu, tidak ke yang ke fisiknya, tapi ke kesehatannya. Jadi mencoba membuat, karena di taman obat sekolah kami itu banyak obat-obatan seperti jahe, kunyit, lengkuas gitu. Jadi akhirnya kami mencoba untuk membuat minuman yang dibuat dari jahe untuk sebagai daya tahan tubuh. Itu berawalnya kami P5 mencoba seperti itu, membuat minuman berawal yaitu dari aroma pasar yang memang tidak sedap, membuat daya tahan anak kan jadi efeknya menjadi batuk, sering sakit gitu. Jadi kami mencoba membuat minuman dan kerjasama akhirnya dengan pembuat minuman jamu di daerah Kebonanas gitu. Ya awalnya dari P5 itu untuk mencoba daya tahan tubuh anak supaya anak tidak mudah sakit, karena dengan adanya wilayah daerah pasar seperti itu kan aromanya lumayan ini ya, kurang sedap gitu, tercium. Jadi anak tuh kan jadi untuk menghindari sering batuk, sering ya daya tahan tubuhnya kurang bagus, jadi kami mempunyai inisiatif, yo bagaimana kalau kita membuat minuman. Karena kan kebetulan di sekolah itu taman obat sekolahnya alhamdulillah jahe seperti itu kan ada gitu ditanam. Jadi sebagai bukti bahwa kami di sekolah itu memang melaksanakan mengadakan taman obat sekolah itu yang memang menanamnya bermanfaat untuk warga kami, warga sekolah kami. Itu aja sih pengalaman kami, dan akhirnya kami berhasil dan bisa menjual pada saat kegiatan P5 kami bisa menjual kepada pengunjung lah, atau orang tua murid atau teman-teman anak-anaknya yang lain seperti itu. Itu Pak Jim boleh menambahkan? Mungkin sih seperti itu kalau pengalaman kami kemarin. Jadi larinya bukan ke masalah yang ya memang tadi, tapi ke masalah kesehatannya. Siap. Seperti itu. Oke, menarik banget Bu Ani, itu menarik. Ini gambaran baru nih saya. Nanti saya akan coba nih Bu Ani. Jadi emang salah satunya gaya hidup sehat ya. Oke, Iya. Oke. Silakan Kak Ilham, silakan. Iya, terima kasih nih Kak sama Bu Ani nih. Saya jadi terinspirasi nih jadinya nih. Ya jadi ya ternyata saya ya ini pengalaman saya di sekolah, karena saya juga sebenarnya menginginkan seperti Kak Septian ingin adanya P5 di sekolah saya yang berkolaborasi dengan PJOK. Tapi banyak guru yang ini mah Kak Ilham aja nanti yang bekerja karena kan yang lebih tahu Kak Ilham. Nah, ternyata dengan tadi saya terinspirasi sama Bu Ani, bisa juga ya ternyata dengan konsep kesehatan, konsep makanan, ya kesehatan tuh ke guru biologi. Makanan itu ada tentang di bahasa Indonesia itu setahu saya ada kayak marketing atau apa gitu tentang pola makan. Nah, itu bisa mungkin berkolaborasi. Kalau saya kan sistem pembelajaran saya P5 saya itu sistem blok dalam sebulan. Di blok dalam sebulan di 2 semester. Nah, dengan saya terinspirasi, mungkin saya akan membuatkan ini nih program nih. Terima kasih nih Bu Ani untuk bisa berkolaborasi dengan beberapa guru untuk bisa ya pertama dari Kak Septian juga digulirkan suatu perlombaan, nanti beberapa hari di beberapa dengan adanya jamu-jamuan tentang kesehatan, nanti fasilitatornya di guru biologi dan sebagainya. Wah, ya terima kasih nih. Luar biasa. Terima kasih Bu Ani, Kak Septian. Siap.
kakak-kakak yang lain mungkin ada yang mau berbagi supaya kita masih banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan malam ini. Sama saya juga baru ngeh ke situ tuh. Sebenarnya saya udah baca ini gaya hidup sehat, tapi apa ya kira-kira buat anak-anak, khususnya anak SD gitu kan. Mungkin nanti saya coba ajak anak-anak buat kayak Bu Ani, mungkin gak mirip-mirip banget gitu ya, tapi nanti bisa dilaksanakan di festivalnya. Gitu. Oke, kakak yang lain silahkan, Kak Kasno, Pak Andi, Pak Budi yang di SMA, SMK bisa berbagi pengalamannya, khususnya kami yang ini masih meraba-raba terkait P5. Pak Budi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin baru bisa bergabung, Siap, teman-teman Pak Budi. semua. Kebetulan kalau di SMK kami kan emang agak sedikit mungkin lebih cenderung ke kejuruan ya. Makanya materi-materinya juga banyaknya ke materi-materi yang terkait ketenagakerjaan, terus suara demokrasi. Tapi ada sisipan-sisipan memang di dalam kegiatan itu terkait ya cuman sekedar senam aja, senam. Terus mungkin kita sisipkan juga pola hidup sehatnya dalam makan makanan yang sehat, yang selama ini ya pola hidup sehat lah, makanan bergizi, dan cenderung guru olahraga itu ke senamnya. Senam setiap kebetulan kan emang pernah kita adakan sistem blok, terus sistem yang ini mingguan ada sistem blok, tapi masih dalam kajian-kajian rekan-rekan di sekolah kami di tim P5, karena efektif dan tidak efektif waktunya gitu. Kalau di kami yang udah dilaksanakan. Nah, kegiatan-kegiatan itu emang ada perlombaan-perlombaan, tapi lebih cenderung ke karya yang dibuat gitu. Belum ada terkait hal-hal yang bersinggungan dengan lebih khususnya di olahraga gitu. Jadi produk-produk yang mereka bisa buat ya, produk-produk itu ada yang kalau di prakarya termasuk yang Wani juga tadi, cuman dia lebih ke ada minuman-minuman sehat, ada produk-produk makanan, ada juga yang produk-produk emang kreativitas anak-anak lebih membuat ke poster, karena tergantung tema-tema yang kami adakan, misalkan ketenagakerjaan, terus kemarin ada juga tentang terkait bullying, jadi belum cenderung belum terfokus materi-materinya langsung terkait di olahraga ya, di olahraga, terkait di olahraga. Tapi olahraga itu disisipkan untuk emang pola gaya anak-anak itu sebelum melakukan aktivitas atau materi, kita adakan senam bersama, terus sarapan bersama, itu aja sih kalau yang sudah berjalan di kami. Terima kasih. Oke, siap, terima kasih Pak Budi sudah berbagi. Oke, kakak yang lain ada lagi? Saya jadi nggak ngantuk kalau ada teman-teman kakak-kakak semua yang berbagi inspirasi gitu. Jadi saya ada gambaran buat ke sekolah. Oke, lanjut. Bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Mungkin ini yang sudah disampaikan oleh Kak Ilham, Pak Budi, Bu Ani, semua ya. Gitu. Harapannya kita ke depan mungkin bisa mengembangkan kurikulum mata pelajaran PJOK ini diintegrasikan dengan proses yang ada sekarang di kurikulum Merdeka. Sebenarnya sudah kita lakukan bersama, mungkin istilahnya aja mungkin yang baru. Oke, lanjut 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik tentunya di SD, SMP, SMA, SMK tentunya berbeda. Di SD yang sebelah dengan sebelahnya lagi tentunya juga tidak sama gitu. Jadi kita harus memperhatikan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian konteks masyarakat, artinya yang tadi dibahas di awal, di sekitaran lingkungan Betawi dengan lingkungan yang Sunda mungkin agak sedikit berbeda gitu.
di lingkungan yang hobinya main voli sama yang futsal mungkin berbeda. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dalam program pembelajaran PJOK itu sesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada. Kemudian waktu juga berpengaruh dalam pengembangan program PJOK, di mana kita proses pembelajaran PJOK terkadang di total misalkan kalau di SD sekarang kan 3 JP atau 4 JP, yang 1 JP dipakai P5 gitu di kokurikuler, atau yang di sistem Pak Budi tadi, sistem blok Kak Ilham ya, itu kan nggak dipotong ya gitu, tapi memang 1 bulan atau 2 bulan itu dipakai P5 khusus gitu. Nah, terkadang kita ternyata banyak waktu yang terbuang, entah itu dari ganti pakaiannya anak-anak, atau kalau SD distraksi gitu kan, terdistraksi oleh lingkungan luar. Yang tiba misalkan ada, kalau di saya ada bis lewat, akhirnya anak-anak pada lari keluar, baru pemanasan gitu, mau pemanasan baru baris doang udah pada lari-lari keluar, telolet gitu kan, itu kan mempengaruhi dalam pengembangan program PJOK. Jadi waktu kita banyak terbuang. Kemudian alokasi jam pelajaran, tentunya alokasi jam pelajaran tadi di SD 4 jam tadi yang akhirnya dipotong untuk P5 bagi yang reguler tadi. Nah, ini juga kita berpengaruh dalam proses pembelajaran dari perencanaan yang sudah kita buat. Kemudian cakupan dan tahapan ini terkait tentang rencana pembelajaran baik di pendahuluan, inti dan penutupnya. Terkadang di di pendahuluannya tadi saya baru barisin aja nih anak-anak, tiba-tiba ada bis lewat, baru mau buka gitu kan, akhirnya waktu pendahuluannya kebuang gitu kan, kebuang banyak gitu, yang akhirnya saya sampaikan tujuan pembelajarannya apa, akhirnya anak-anak mulai bergerak gitu. Kemudian teknologi, kakak-kakak semua, kita sama-sama suka nggak suka, mau nggak mau gitu kan, teknologi saat ini sangat berkembang pesat sehingga kita bisa bertatap maya seperti ini. Jadi pembelajaran PJOK juga dipengaruhi oleh teknologi. Yang alhamdulillah sebenarnya dampak positifnya banyak nih teknologi. Kebetulan saya untuk kayak seperti bela diri pencaksilat secara detailnya saya masih belum bisa menguasai secara detailnya. Nah, salah satunya adalah menggunakan teknologi ini. Gitu. Jadi anak-anak ya udah nonton YouTube gitu terkait misalkan bela diri gitu kan. Bagaimana itu kuda-kuda yang benar, bagaimana itu pukulan, sapuan dan lain sebagainya. Oke, kakak-kakak semua lanjut ke aktivitas 3 nih, aktivitas terakhir nih. Semoga setelah ini kita bisa istirahat. Karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Ini kakak-kakak sudah tersedia di LMS ya kakak semua. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas, yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Oke, kira-kira apa nih kata kuncinya nih, Kak Ilham? Kak Casno, silahkan. Yuk Kak Ilham dulu, Kak Ilham. Ya kalau saya sih, ya kalau saya mungkin simpel Kak, ya konsepnya integrasi sih Kak, mengintegrasikan seperti itu Kak. Oke, Kak Casno, Kak Ilham udah jawab nih. maaf Kak Casno, maaf. Kalau saya untuk kata kuncinya lebih condong ke ini Kak, memahami ya, memahami dan mempraktekkan, itu saja sih lebih condongnya. Mempraktekkan. Oke, Kak Casno mau lempar ke siapa satu lagi nih biar 3? Yang agak senioran. Waduh, senior. Takut lagi malam mingguan. Cari yang lain yang mudahan ya, jangan senior mulu. Kasihan yang senior, yang mudahan lagi malam mingguan, Mak.
Pak Imam. Oke, Pak Imam loh. Harus nurut sama ketua KKG. Pak Budi, silahkan Pak Budi. Mungkin pada saat ini mah kalau bicara kurikulum merdeka ya merdeka belajar. Oke, siap. Merdeka, pokoknya merdeka lah ya Pak Budi ya. Ini merdeka belajar yang sering kita dengar ya. Untuk saat ini ya merdeka belajar gitu. Oke. Ada lagi? Ini karakteristik kurikulum merdeka tadi fokus pada materi esensial. Yang tadi apa namanya terkait masalah CP, kompetensi dan karakter yang tadi sedikit disampaikan oleh siapa Kak Casno tadi. Tadi apa? Memahami apa menerapkan. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Pengembangan kompetensi dan karakter. Nah, ini yang sering kita dengar nih, ada PSE lah gitu kan sekarang. Terus apalagi anti perundungan ya, apa anti perundungan kalau misalnya ini moral peserta didik. Nah, jadi pengembangan kompetensi dan karakternya. Kemudian fleksibilitas pembelajaran. Nah, pembelajaran lebih fleksibel gitu. Jadi kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Jadi kakak, saya ketika di Parung kemarin sempat mendengar seperti ini. Di CP terbaru ini, kita bahkan bisa memberikan materi nggak harus diawali misalkan dengan bola besar gitu, kata siapa Pak Kepala Balai, kata Pak Gito gitu kan. Gitu. Jadi misalkan kita bisa langsung ke kebugaran dan lain sebagainya, itu tergantung dari bagaimana kita melihat keadaan karakteristik di satuan pendidikan kita gitu. Jadi CP di kurikulum merdeka sekarang ini lebih fleksibel katanya seperti itu, tetapi saya pun masih bertanya maksudnya fleksibel seperti apa. Sedangkan baik soal gitu kan, LKS tadi dibuat bersama oleh kita semua yang terkadang kita harus mengikuti itu gitu kan. Gitu. Jadi ini masih jadi pertanyaan besar gitu. Jadi saya berpikir kalau misalkan fleksibel kayaknya saya bisa renang mulu tiap semester ini gitu Bu Ani. Gitu, tapi kan nggak mungkin gitu. Gitu. Jadi ini masih pertanyaan besar, nanti coba akan kita gali lagi kepada tutor-tutor kita di BGP, kemudian kakak-kakak semua juga mungkin yang lebih punya aset politiknya Bu Ani, ini aset politiknya tinggi nih sebagai ketua KKG gitu kan. Semoga bisa dapat informasi yang lebih banyak sehingga bisa memberikan kepada kita semua nih terkait fleksibilitas pembelajaran. Oke. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum. Nah, ini yang sering kita dengar terkait tentang Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat itu. Nilai dari pengembangan pembelajaran PJOK salah satunya supaya menjadi bagian penting gitu di dalam merasa sebagai ikut bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat gitu. Oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Bukannya dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan dan kodrat anak. Nah, ini menurut sumber nih dari Dewantara 1936, Ki Hajar Dewantara. Oke, ini kita udah masuk ke akhir sesi kakak-kakak semua. Jadi mohon maaf diskusi kita selesaikan sampai di sini kakak, akhir sesi kita hari ini, di mana kita semua semoga kita bisa lebih menggali lagi ya kakak-kakak semua terkait 3 karakteristik utama kurikulum merdeka yang 3 tadi, materi esensial salah satunya tadi. Kemudian peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK.
Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, kita sudah berada di kurikulum Merdeka saat ini. Tidak ada lagi yang yang masih KTSP gitu kan, semuanya sudah kurikulum Merdeka. Maka kita berusaha untuk coba beradaptasi, dan harapannya kita semua bisa mengembangkan kurikulum yang ada ke dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian proses peserta mampu kita semua memahami, menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, ini backward design secara mendalamnya saya masih belum bisa masih belum dapat secara detailnya seperti apa kakak semua. Paling hanya gambaran besarnya seperti ini. Semoga nanti kita bisa sama-sama belajar, dan harapannya yang mohon doanya Bu Ani, ini doa seorang ibu nih yang PPG piloting, kita semua bisa lulus gitu ya. Amin. Kak James lagi PPG nggak Kak James? Sudah ya? Udah serti ya? Udah serti. Alhamdulillah. Ya Kak Ilham, Kak Imam nih termasuk saya nih. Ya, doain Bu Ani semua. Semangat buat yang sedang PPG. Ya, Pak Budi mohon doanya Pak senior semua. Pak Gilang sebutlah. Amin, lanjutkan. Dilancarkan semuanya. Pejuang energi. Siap Pak Andi. Oke, Kak Gilang siap. Pejuang uang. Semangat. Oke, kita cukupkan, kita akhiri. Terima kasih sebelumnya Pak Budi, punten, mohon maaf ya. Sebelum kita tutup, saya ingin mengingatkan tugas-tugas di LMS, Bu Ani, punten, dan kakak semua mohon dicek, mohon dikerjakan. Jika ada kesulitan, bisa bertanya langsung, nanti kita coba berbagi gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Kakak semua, terima kasih. Sehat semua. Amin. Terima kasih Kak.